Iya, baiklah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Primas Sadam Rafsanjani. Saya di sini mewakili dari teman saya dari kelompok 5. Nah, di sini dalam rangka tugas besar dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Wina, saya di sini ingin melakukan sesi wawancara kepada salah satu tokoh atau ahli di bidang ilmu yang berkaitan dengan tema tugas kali ini, yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Baik teman-teman, saat ini saya sudah terhubung nih dengan Ibu Sri Mulyati dari Kepala Bagian Kelembagaan Biro Perencanaan Kemenkumham. Ya, langsung aja ya teman-teman, tanpa basa-basi langsung ke sesi wawancaranya. Baik Ibu, jadi di sini saya ingin menanyakan 5 pertanyaan Ibu ya, tentang Pancasila Bu ya, yaitu temanya Indonesia Bangkit dengan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan Bu. Seputar itu Bu materinya Bu. Apakah siap Bu? Oke, siap. Oke, Ibu Sri Mulyati. Pertanyaan yang pertama nih Bu ya. Bagaimana nih Bu peran-peran nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia Bu? Pentingnya Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, yang pasti Pancasila adalah sebagai dasar untuk sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan, di mana peran Pancasila adalah sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, ilmu pengetahuan juga harus tetap menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita dapat atau kita tidak terjebak dan tepat sasaran mencapai tujuan bangsa. Jangan sampai pengembangan ilmu pengetahuan itu justru merugikan bangsa Indonesia. Jadi dengan Pancasila sebagai dasar untuk pengembangan nilai ilmu pengetahuan di Indonesia, pengembangan ilmu tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan dengan tepat oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Baik Ibu. Lanjut ya Bu ya ke pertanyaan kedua Bu ya. Siap. Apa saja nih Bu tantangan-tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan di negara Indonesia ini Bu? Yang pertama tentunya adalah kapitalisme. Kapitalisme artinya itu penguasaan perekonomian dunia. Akibatnya, ruang penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Jangan sampai kita dikuasai oleh kapitalisme. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Artinya, globalisasi itu tetap harus memperhatikan rambu-rambu yang ada di Pancasila. Jangan sampai dengan globalisasi justru kita sebagai bangsa Indonesia, terutama khususnya untuk anak-anak muda ini terjebak dengan era globalisasi, sehingga bangsa Indonesia itu lebih, kalau di era global kita terdampak pada arus globalisasi, tentunya kita bangsa Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Jadi kita malah tinggi di daya beli, tapi tidak pernah mempunyai keinginan untuk menciptakan atau membuat produk tersendiri. Jadi kita lebih senang beli daripada senang mikir untuk apa ya yang produk yang akan kita hasilkan. Tapi lebih senang begitu ngeliat produk dari luar yang masuk ke Indonesia, kita malah mau beli. Contoh nih sekarang nih teman anak-anak muda sekarang lebih senang pada budaya-budaya luar, budaya Korea yang hedon dan lain-lain, tapi tidak paham terkait dengan budaya Indonesia. Makanya kenapa Pancasila
Jangan sampai tergerus oleh arus globalisasi. Kemudian juga terkait dengan arus konsumerisme. Tadi saya sudah jelaskan juga, jangan sampai kita hanya sebagai pasar atau sebagai hanya yang mampu membeli tapi tidak mampu membuat atau menciptakan. Jangan kita justru daya belinya terlalu tinggi terkait dengan produk Indonesia, produk luar negeri, tapi tidak mampu menciptakan ataupun menghargai dan membeli produk bangsa Indonesia sendiri. Jadi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Artinya sekarang ini Pancasila jangan sampai hanya cuma sebagai taraf kebijakan aja, nyusun kebijakan, tapi tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata di masyarakat. Yang keempat, bahwa terkait dengan pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu kemampuan kerja, kepuasan, dan hasilnya mewarnai perilaku kehidupan sebagai dasar masyarakat Indonesia. Mungkin itu penjelasan dari saya terkait dengan pertanyaan nomor 2. Baik Ibu, terima kasih, cukup jelas ya Bu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga Bu. Mengapa Bu Pancasila ini dijadikan sebagai dasar ilmu pengetahuan di Indonesia Bu? Pada prinsipnya Pancasila adalah merupakan filosofi atau kerangka dasar. Artinya dia menjadi kalau membangun rumah itu sebagai pondasi. Kalau pondasinya sudah baik, tentunya saat kita akan membentuk atau membangun rumah akan menghasilkan rumah yang baik, yang kuat. Nah, kalau Pancasila dijadikan sebagai kerangka dasar atau dasar hukum dalam prinsip berkehidupan masyarakat yang sudah mengakar dan membudaya dalam kehidupan masyarakat, sehingga tentunya masyarakat ke depannya akan melaksanakan tujuan bernegara akan lebih tepat dan tidak salah. Dan dalam mencari ilmu pengetahuan juga lebih tepat sasaran kalau kita sudah mengenal dasar filosofi Pancasila sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jangan sampai nanti justru ilmu pengetahuan yang kita ciptakan mungkin dari sisi ilmu pengetahuan itu sendiri sangat baik, tapi karena tidak berdasarkan atau tidak berlandaskan pada Pancasila, mana ilmu pengetahuan itu justru menjerumuskan kita sebagai bangsa Indonesia dan si pembuat atau si yang memiliki ilmu pengetahuan atau ide-ide baru terkait dengan ilmu pengetahuan baru. Itu nomor 3, jawaban saya itu. Baik Ibu. Kalau untuk buktinya sendiri gimana Bu? Bukti yang cocok untuk Pancasila dijadikan dasar ilmu pengetahuan Bu? Mungkin dapat kita lihat dari masing-masing sila dari Pancasila itu sendiri. Di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti luhur. Kemudian di sila kedua tentang nilai kemanusiaan, di mana memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah beradab demi kesejahteraan umat manusia. Dari sila ketiga kita dapat ambil nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat terwujud dan terpelihara. Sedangkan dari sila keempat, kita dapat mengambil nilai bahwa kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi tetap harus berasaskan Pancasila. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi semacam kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia, supaya bangsa Indonesia tetap maju dan berkembang, tapi tetap kita harus melihat rambu-rambu Pancasila yang ada. Terus dari sila kelima kita bisa mengambil nilai keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antar manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Artinya kalau dari sila kelima
atas ilmu pengetahuan yang kita susun, atas ilmu pengetahuan yang kita ketahui, jangan sampai justru memperburuk hubungan kita dengan manusia, memperburuk hubungan kita dengan Sang Pencipta, karena kita merasa paling jago, paling kuat, ataupun justru merusak hubungan dengan lingkungan, malah tidak mengenal lingkungan, malah sepertinya apa ya, apatis, tidak peduli dengan lingkungan maupun dengan sesama. Mungkin itu terkait dengan bukti Pancasila, kenapa cocok dijadikan dasar dalam ilmu pengetahuan. Ya, baik teman-teman, cukup jelas sekali jawaban yang telah diberikan oleh Ibu Sri Mulyati. Lanjut aja ke pertanyaan terakhir nih, Bu. Apa saja nih alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia, Bu? Terkait pertanyaan ini mungkin saya coba jawab satu persatu nih, lumayan agak banyak ini karena Dikit tapi banyak, Bu ya. Iya, pertanyaannya sedikit 5 tapi jawabannya panjang ini, kalau ditulis nih bisa sampai 10 lembar ini. Mungkin akan saya coba jawab. Yang pertama, apakah Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa dan Indonesia? Saya jawabnya iya. Alasannya yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, contohnya adalah penggalian tambang batu bara atau penggalian tambang lain di beberapa wilayah Indonesia seperti di Papua, Kalimantan, atau di Sumatera dan wilayah lainnya, dengan teknologi yang canggih mempercepat kerusakan lingkungan, dan lingkungan menjadi rawan terhadap bencana alam. Karena memang kenapa terjadi hal ini? Karena yaitu ilmu pengetahuan digunakan yaitu tanpa memperlihatkan manfaat dan pemanfaatnya untuk lingkungan. Artinya mereka menggali sumber daya alam tanpa menganalisa dan melihat setelah digali sumber daya itu dampak ikutannya seperti apa. Jadi akhirnya mereka menggali tanpa ada, kalau dalam ilmu yang lain mungkin kalau kita akan membuat sesuatu harusnya kan ada analisa dampak lingkungannya, tapi mereka tidak pernah melihat terkait penggalian tambang itu bagaimana sih dampaknya terhadap lingkungan sekitar, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, sehingga mereka tidak memperdulikan. Tadi kalau dijelaskan di pertanyaan keempat, tentunya kan harusnya Pancasila bisa dijadikan, jangan sampai dengan adanya ilmu pengetahuan justru memperburuk hubungan manusia dengan lingkungan, manusia dengan manusia lain, atau dengan manusia dengan Sang Pencipta. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penyebaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadikan sarana untuk mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya menggunakan teknologi dalam kehidupan masyarakat. Indonesia telah menggantikan nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Kemudian yang ketiga, bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti budaya gotong royong terganti dengan budaya individualistis. Kemajuan teknologi justru kalau peristilahan saya gini, yang jauh makin dekat dengan adanya teknologi, contoh dengan adanya HP, saya yang ada di Jakarta bisa terhubung langsung dengan yang mungkin ada di Amerika, ada di Papua, dan lainnya dalam waktu yang sama. Tapi justru hubungan dengan sekitar yang dekat dengan kita malah semakin jauh. Makanya dengan adanya teknologi sekarang malah yang jauh bisa semakin dekat, tapi yang dekat malah jauh. Nah, selain itu contohnya untuk tadi saya sampaikan bahwa budaya gotong royong digantikan dengan individualistis. Terus contoh juga dengan kemajuan teknologi, kalau di kita dulu mau mengurus urusan perizinan atau lain-lain kita harus datang antri berlama-lama, tapi kalau sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, adanya kemajuan di bidang teknologi informasi, kita tidak perlu hadir di tempat kita mengurus, kita cukup online
sudah ada sistem yang bisa mewakili kita untuk mengurus hal tersebut. Kemudian sikap yang dulu orang-orang Indonesia lebih bersahaja, lebih low profile, tapi sekarang lebih senang bergaya hidup mewah-mewah. Misalnya ngikutin gaya hidup artis Korea, mungkin. Nah, jadi tidak ke dasar budaya, akar budaya bangsa Indonesia sendiri. Kemudian juga solidaritas masyarakat tergantikan yaitu dengan individualistis. Jadi sekarang kepedulian orang terhadap orang lain itu semakin berkurang. Artinya bersifat masa bodoh, urusan lo ya lo, urusan gue ya gue. Dan kalau dulu kita bermusyawarah untuk memutuskan suatu permasalahan yang sedang kita hadapi, kita harus bertemu, lebih ini. Kalau sekarang dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa melalui media internet hanya melalui voting suara terbanyak gitu loh. Tapi dengan suara terbanyak tidak menandakan bahwa sebenarnya semua sependapat karena tidak ada ruang untuk saling berargumen. Mungkin itu jawaban dari saya, Mas Sadam. Iya, Bu. Pasti ada plus minusnya, Bu, ya, dari iptek ini, Bu. Ya, pasti lah, pasti. Makanya kita sebagai rakyat Indonesia, khususnya seperti Mas Adam nih yang masih muda-muda, harus bisa memilah terkait dengan kemajuan teknologi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Kita harus bisa melihat sisi positif dan sisi negatifnya. Tuh. Oke, teman-teman, cukup jelas ya jawaban dari Ibu. Oke, demikianlah sudah wawancara saya dengan Ibu Sri Mulyati dari Kepala Bagian Kelembagaan Biro Perencanaan Kemenkumham. Semoga kita semua bisa nih tercerahkan nih dan lebih peduli lagi, yaitu dengan tema saat ini yaitu Indonesia Bangkit sebagai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, Bu, cukup sekian saja, Bu, ya. Terima kasih, Bu, ya, atas waktunya, Bu. Oke. Mohon maaf sudah mengganggu nih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.